Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam sesi pertama ini, saya ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, tentang materi karakteristik lantai kerja tetap dan karakteristik lantai kerja sementara. Ya, nanti kita bahas apa itu lantai kerja tetap, apa itu lantai kerja sementara. Namun sebelum kita masuk ya pada materi intinya, kita harus memahami dulu yang pengertian dari yang namanya tempat kerja. Apa itu tempat kerja? Tempat kerja yang diatur di Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, di situ dikatakan di dalam pasal 1 ayat 16 bahwasanya pengertiannya adalah setiap ruangan, lapangan, baik itu tertutup ataupun terbuka, baik itu tetap ataupun bergerak ya. Di mana ada yang namanya tenaga kerja, kemudian ada sumber bahaya dan ada usaha yang dihasilkan, itu adalah salah satu pengertian dari tempat kerja yang diatur di Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 tentang bekerja di ketinggian. Kemudian karena kita berhubungan dengan yang namanya bekerja di ketinggian, maka kita pun harus tahu apa sih pengertian bekerja di ketinggian, karena banyak sekali standar-standar yang mengacu tentang bekerja di ketinggian ya. Ada yang bilang 1,8, 2 meter dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang salah, itu benar ya, karena sesuai dengan standar OSHA ya, dikatakan di situ bekerja di ketinggian adalah minimal 4 sampai 6 feet ya. Nah, kalau Permenaker Nomor 9 tahun 2016 mengartikan bahwasanya bekerja di ketinggian itu adalah setiap pekerjaan yang dilakukan ketika ada perbedaan ketinggian ya, yang berpotensi orang terjatuh mengakibatkan cedera, meninggal dunia, dan kerusakan harta benda, itu adalah pengertian dari bekerja di ketinggian ya, yang sesuai dengan Permenaker Nomor 9 tahun 2016. Maka kita mau mengambil standar manapun silakan, tapi ketika kita bekerja di Indonesia, kita wajib ya menggunakan standar yang ada di Indonesia ya. Bahasanya adalah cintailah produk-produk dalam negeri, seperti itu. Nah, kemudian masuk ke lantai kerja. Lantai kerja dibagi menjadi dua bagian, yakni lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara. Pengertian dari lantai kerja tetap itu adalah lantai kerja yang digunakan dalam jangka waktu yang lama ya, yang digunakan secara continuous, di mana contohnya adalah grating, walkway, kemudian ada lorong tangga permanen, di mana di situ sudah disediakan atau sudah dilengkapi dengan yang namanya perlindungan jatuh atau fall protection. Nah, pada saat kita bekerja di lantai kerja tetap, penggunaan alat penahan jatuh perorangan itu kondisional. Kalau tempat kerja saya tutup ya, yang saya lakukan di lapangan ketika kita bekerja di lantai kerja tetap yang dimana sudah dilindungi dengan yang namanya collective protection, maka kita tidak harus atau tidak wajib yang namanya mengaktifkan full body harness dengan double hook lanjat atau sabuk tubuh dengan penahan jatuhnya. Karena apa? Karena di situ sudah dilindungi yang namanya collective protection. Namun ketika kita masuk ke karakteristik lantai kerja sementara, di mana lantai kerja sementara ini pengertiannya adalah lantai kerja yang digunakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan bisa dipindah-pindahkan. Itu adalah pengertian dari karakteristik lantai kerja sementara. Contohnya apa? Contohnya scaffolding, kemudian ada yang namanya gondola, ada lagi yang namanya skisor lift dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika seorang tenaga kerja yang bekerja di lantai kerja sementara, wajib hukumnya seorang pekerja tersebut menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Nah itu, walaupun si lantai kerja sementara itu sudah dinyatakan layak untuk digunakan, sudah diberikan tanda, sudah diberikan tagging bahwasanya sudah layak untuk digunakan, tapi kembali lagi masih ada potensi orang terjatuh. Maka dari itu kita harus bisa membedakan lantai kerja tetap dan lantai kerja sementara, yang tentunya sesuai dengan peraturan yang diacu di Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.
Terima kasih, saya Pandit Raharjo, tim dari Arai. Salam safety, salam ketinggian.